Warahmatullahi wabarakatuh. Wes ini Mas Wi sini Mas Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha wasilan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, qala ta'ala wa khalaqnakum azwaja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tazwiju barakah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para hujjat, para guru-guru hadir di tengah-tengah kita. Ketua RW 013 Bapak Hadianto, juga Ustadz Ahmad Sarkasi, MC kita Ustadz Burumuddin, Ustadz Hussein, Ketua Musholla Al-Islah Bapak Muhai, Ustadz Usman, dan juga segenap para Ketua RT, Jamaah Musholla Al-Jihad, Musholla Al-Islah, Musholla At-Taubah, tim Bet Tabuk, juga wabil khusus keluarga Sohibul Bait, Diambilin aja, mesti itu doang yang minum. Suyatna dan Ibu Suwarni, khusus yang akan menikah pada hari Sabtu besok. Minum. Anak kita, teman kita, sahabat kita, Muhammad Najaluddin Jordan Eskop. Semua Bapak Ibu yang hadir, teriring doa untuk kita semua di malam Jumat yang berberkah ini. Semoga dengan turunnya hujan, pasti ini akan menjadi turunnya berkah dan rahmat bagi kita semua. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita semua panjang umur, dalam sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan sepat, ikan gabus, ikan patin, ikan lohan. Makin cepat hari Sabtu makin bagus. Ini pengantin sudah kakak tahan. Ya ini sih ngibangin MC aja ya. Yang makan silakan aja sambil makan. Ya, kalau sudah disediain makan gini biasanya ini ceramah bisa 1,5 jam. Ya, ini cuma ngormatin aja. Saya sudah bilang dengan Pak Ujang nih, Ahmad Suyatna, kita kenalnya Pak Ujang ya. Saya bilang udah gak usah pakai ceramah, saya bilang gitu kan. Cuma enggak, pokoknya Ustaz gitu. Sebenarnya saya suka malu juga ceramah di sini karena takut bosan. Ya, nggak bosan ya? Baik, ini menghormati, memuliakan Sohibul Bait yang ingin bahwa katanya Jordan ini dikata-katain deh gitu. Diomongin maksudnya, dibilangin gitu kan ya. Jadi kalau bicara tentang nikah, ya, ini kita gabungkan dengan momentum Hijriyah. Jadi momentum Hijriyah. Nah ini yang moto-moto nih teman saya kecil nih. Nih Ustadz Sutisna, ya, MM, ya. Kalau saya M3, ya, M-nya 3 malah, mondar mandir musola. Jadi momentum Hijriyah ini digunakan kesempatannya betul-betul untuk hijrah oleh Jordan.
hijrah dari lajang kepada menjadi seorang yang punya istri. Ini kan juga namanya hijrah ya. Jadi betul-betul nih momentumnya digunakan untuk berhijrah dari memang lajang mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu untuk melaksanakan akdun nikah. Amal ibadah semua yang Allah perintahkan kepada kita itu sudah dipastikan punya manfaat dan hikmah yang sangat besar. Pasti nih, karena kedatangan Islam ke kita, ke dunia, itu ja'al Islam, ya. Ketika datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah li sya'adatil basar, untuk membawa kemaslahatan dan kebahagiaan kepada manusia. Sehingga syariat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ada nilai-nilai yang sangat positif dan penuh dengan hikmah. Contoh sholat. Kita sholat setiap hari. Itu Allah pengen kita menjadi orang yang baik, yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan ini jelas dalam Al-Quran ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu, sholat yang baik itu akan menjadikan orang itu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu dipastikan. Puasa yang Allah wajibkan kepada kita, sebulan kita diwajibkan puasa. Akhir kalimat dalam Al-Baqarah 183 bunyinya adalah la'allakum tattaqun. Allah ingin jadikan kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Begitupun zakat. Itu ketika Allah berikan harta kepada seseorang kemudian sudah sampai haul dan nisabnya, Allah perintahkan buat keluarin zakat. Tujuannya pasti baik. Apa? Tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Supaya hartanya itu jadi bersih, jiwanya jadi suci. Kalau tidak zakat malah hartanya jadi kotor, hatinya malah jadi jelek. Begitupun dengan nikah. Allah syariatkan nikah kepada manusia itu memiliki begitu banyak manfaat yang luar biasa yang kembalinya kepada kita sebagai manusia. Di antaranya, ya, ketika orang sudah menikah, sudah akan dipastikan dengan perempuan yang memang dia ghairu mahramnya, yang dulunya sebenarnya adalah haram. Ketika dia ucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, udah hafal belum ya? Udah hafal belum? Belum hafal? Beres deh ya pokoknya deh ya. Udah hafalin sebulan kan. Ya. Itu nikah itu adalah tarkus zina. Tujuannya adalah untuk mencegah dari perbuatan zina. Kita lihat bagaimana sekarang dunia yang globalisasi tidak jauh beda dengan dunia jahiliyah seperti dahulu. Itu orang dengan wanita dan sebagainya, muncullah perilaku seks bebas, pornografi, porno aksi. Maka Islam datang melalui Nabi kita Muhammad SAW dengan syariat nikah. Supaya kenapa? Orang tidak melakukan perbuatan zina. Ya. Jadi kalau melihat zina ini kalimatnya Allah tegas banget. Wala taqrabuz zina. Allah bilang tolong jangan deketin zina. Kita lihat bahasa Allah tinggi sekali nih. Dekat aja tidak boleh, ya, dekat saja tidak boleh. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan